nyo selawut orang Aceh, makanya hana bisa bahasa Indonesia. Kiban apa pakai bahasa Indonesia, bahasa laut orang Aceh. Cikun. Jadi waktu dikun, berarti waktu dipegah Nabi Muhammad gecok umat dalam makanya kiban masuk je bang. Nah, Abang okey. Nyahoi bang pemaya lu dicok lan wakah hoi bang. Okey, itu kan hikayat. Payah. Okey. Ini Bang Asril berkata Bapak Ibu, kami punya hikayat orang Aceh ya. Hikayat itu semacam nyanyian bahwa Nabi Muhammad mengambil umatnya untuk dimasukkan ke surga nantinya, ya. Hal yang sama pernah disampaikan oleh para ustadz, oleh tengku-tengku di Aceh. Dan hampir semua ustadz mengatakan hal yang sama. Siapa saja umat muslim atau umat Islam yang sering berselawat kepadanya, maka di hari kiamat nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Itu satu. Yang kedua, nanti Nabi Muhammad ada yang bilang ini, ustadz kami tengku di Aceh ada yang mengatakan, ini Bang Asri juga mengaku tadi. Nabi Muhammad nanti akan mengambil umatnya yang berada di neraka. Nah, pertanyaan saya, Bang, dalilnya di mana? Terus dari mana tengku-tengku kita di Aceh dulu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil umatnya dimasukkan ke surga? Dari mana tengku-tengku kita tahu? Karena dalam Al-Quran tidak ada itu ayatnya, Bang. Saya tidak mengatakan itu adalah ya. Aku bukan aku juga yang bilang tadi bang kan. Betul, bukan abang juga yang bilang. Itu abang kan juga kan dengar. Saya juga dulu dengar. Ternyata bang, yang memberikan syafaat kepada kita itu adalah Yesus. Abang tahu. Saya akan membacakan satu ayat kepada abang ya. Ini bukan ayat saya. Nanti abang kan tahu. Wattaqu yawman la tajdi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun walahum yunsarun. Ma ma'nahu? Apa artinya? Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Yang pada hari itu, nah ingat ini, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya dan tidaklah mereka akan ditolong. Ini bagaimana menurut Bang Asril? Saya bertanya kepada abang, apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa nanti Nabi Muhammad akan mengambil umatnya di neraka? Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya? Hai, kalau di ayun kita waktu kecil, kalau orang Aceh rata-rata semua betul. Itu kan waktu kita di ayun dulu masa kecil, masa bayi itu kan dongeng, Bang. Supaya kita cepat diminabobokkan kita. Diceritakan, dinyanyikan. Supaya kita cepat tidur. Nah, sama dengan nyanyian yang abang tadi. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Oh itu udah kakak lah bang Jani. Kok akal? Nggak boleh. Ketika kita berbicara iman, itu harus ada dalil sebagai pegangan kita ketika kita sharing, ketika kita diskusi. Kalau tidak ada, itu asumsi Anda untuk lari daripada pokok pembahasan kita, bro. Boleh. Abang Aceh di mananya? Aceh. Di Abdia bang. Oh Abdia, Aceh Bradaya. Oh, get. Silakan abang. Peci, cakap nggak bahasa Aceh? Nggak ada saya bisa ngomong bahasa Aceh. Bapak ini memang pandai dia aduh. Masuk ada dasar beli tak baca jauh puyang lumayan. Aceh aku paji kiban lagi nyana Aceh getat wayang go. Bang, rame orang Aceh jina murtad. Rame. Aku tahu nyola. Rame bang.
Yang kita langkah. Abang bilang saya salah langkah. Saya bilang banyak orang Aceh sudah murtad. Abang bilang salah langkah. Salah dengar langkah. lu, Di dengar mana lu. saya salah langkah? Coba abang luruskan. Enda tu orang Aceh aja kan dibilang sama Aceh kan handi mekapi orang Acehnya Hangge mekape urang Acehnya sawab bumo-bumonyan tanoh aulia getem suut nyawang bedahkeun Allah. Saya bisa itu. Tapi pertanyaan saya, Bang, saya murtad bukan apa kata Indah tu kita, Indah tu Aceh. Kalau kita back to Bible, kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab, kalau kembali ke Alkitab ya. Kalau kembali ke Alkitab, ya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya dipilih dari sekian banyak orang Aceh sehingga saya murtad. Ini kenapa bisa dobling suara saya? Ada yang rekam? Enggak ada. Nah, jadi Bang Asril, kalau kita kembali ke Alkitab, saya tidak mau memilih Yesus, Bang. Saya tidak mau masuk Kristen. Kenapa? Masuk Kristen itu dibenci, Bang. Orang Aceh benci, keluarga benci. Tidak boleh pulang lagi. Bahkan banyak orang-orang Aceh bilang kalau ketemu potong leher, halal darah, segala macam. Nggak enak orang Kristen di Indonesia ini. Bahkan di seluruh dunia nggak enak. Jadi bahan olok-olokan, jadi bahan hinaan. Tidak mau. Tapi karena Alkitab mengatakan, Pendi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, saya tidak bisa lari. Nah, sekarang abang bilang saya salah langkah. Di mana langkah saya salah? Betul. Kalau itu yang abang bilang tuh memang betul kali itu. Bukan abang yang pilihan, memang dia yang pilihan, ya kan? Betul. Nah, kayak gini, Bang. Angge kafe urang Acehnya. Cikeun lagunya le tiga kuna dengar. Ana, jadi kau cik bang lagi nyan cerita ji. Lun lek kana ngawak Aceh maka ji lun ku lake unanya kenyan. Karena lek ku kalon Bang Pendi memang pokoknya nak nonton cik ada Bang Pendi kan. Belen kenyan, cikeun lagunya le tiga. Hangge cikeun lagunya le tiga. Ah, kalau bani Pendi kan pun lalun kan. Kau abai bi kan? Abai bi pun Aceh ya. Kan. Nah, Bang. Nyo ate netreun, abang turun sebentar lagi, ya. Abang pergi ke AMM, Andika Aceh Murtad, ya. Nah, dia itu orang salah satu di bagian Aceh. Saya tidak bisa kasih tahu Acehnya di mana dia. Itu Bang keturunan Ampun dia. Murtad juga. Habis itu di bawah itu ada Cut Fitri. Cut Fitri orang Langsa, Aceh Timur, murtad juga. Di Medan ada Ismet, keturunan Ampun juga, Bang. Murtad juga. Di Medan sudah banyak Aceh, sudah banyak orang Aceh yang murtad. Sudah banyak. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman saya satu pesantren itu juga mau murtad, cuma saya tidak mau. Karena dia mau murtad itu bukan karena dia mengalami, bukan karena dia baca firman Tuhan, baca Alkitab, tapi karena sesuatu. Jadi saya bilang, saya tidak mau kamu murtad seperti itu. Karena kami bukan mencari orang untuk masuk agama Kristen. Dedi Saputra, Bang. Dedi Saputra itu orang Pijay. Udah murtad. Dia itu punya keluarganya itu punya pesantren dan dia tinggal di lingkungan pesantren. Yang rekam, Bang. Siapa rekam? Aku nggak ada rekam. Meskipun nggak ada main. Kita ini kan, maksudnya kan berbicara tentang tadi. Untuk apa kita ada rekam? Iya. Aku nggak ada rekam. Iya, oke. Karena dobling suaranya. Nah, jadi saya ingin kasih tahu sama Bang Asril. Ya, kita berjalan di rel masing-masing. Kalau abang bilang, aduh sayang sekali salah langkah. Saya tidak salah langkah karena itu sesuai dengan apa yang saya imani. Pegangan saya itu Alkitab. Jadi apapun kata orang tentang iman saya tidak akan pusing. Memang kemarin pun dah abang bilang, walaupun bukan malam ini, malam kemarin pun dah aku dengar. Memang dah abang bilang tuh kan. Memang nggak heran lagi kalau itu abang bilang pun memang nggak heran lagi. Memang dah abang bilang itu memang hak asasi manusia. Betul. Abang bilang itu terserah sama dia, imani dia, ya kan? Iya. Nah, makanya kita dari Indatu nih Bang, persoalannya nih Bang. Kita nih orang Aceh sama orang Aceh nih. Iya. Ya kan? Ya. Ini Indatu kita kemarin orang bodoh apa orang pintar? Ini kita taklek dulu nih. Oke. Bukan kita yang pandai. Orang pintar. Katakanlah orang pintar. Gimana maksudnya? Orang pintar, orang hebat Indatu kita. Terus
Enggak, maksud aku nih taklek. Kita orang bodoh bang, kita taklek lah. Orang yang pandai bang. Berarti orang yang pandai ini siapa yang mengukurnya? Apa? Hai orang pandai ini gimana ajarannya? Kita ini kan orang bodoh. Kita nengoklah orang-orang pandai. Ya, terus? Ah, berarti taklek di situ. Berarti indatu kita tuh kita nengok siapa yang takleknya, siapa yang disembah. Terus? Apalagi ada yang kayak abang bilang tadi, dikeluarkan lagu yang kayak ada dia kan. Berarti itu kan untuk gimana lah kita bilang, abang lebih paham sendiri lah. Iya. Saya sudah bilang, saya tidak mengikuti apa kata manusia. Mau dia hebat, mau orang itu pinter, mau orang itu luar biasa jagonya, luar biasa hebatnya. Saya tidak peduli orang itu, tentang orang itu. Yang saya tahu adalah apa kata Alkitab. Inilah pegangan saya, inilah iman saya. Sekarang saya melihat apa kata Alkitab, saya mendengar apa kata Alkitab, saya baca apa kata Alkitab, dan saya lakukan apa kata Alkitab. Itu bang, untuk apa kita bilang oh, nenek moyang kita jago, hebat. Untuk apa kita bicara masa lalu? Nah pertanyaannya, kalau pertanyaannya, kalau indatu kita makan apakah kita juga harus makan Bukan ke situ ya. Itu kan dah jatuh yang ke tempat kita buangan tuh. Kita ini kan jadi cari solusi yang mana yang bagusnya ya kan? Ya. Bang, kalau saya Bang Astril ya. Saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan ya. Tuhan yang saya imani sekarang. Saya minta maaf dulu sama Bang Astril ya. Enggak apa-apa, aman. Saya sangat bersyukur saya menjadi orang Kristen. Nah, kenapa saya bilang saya sangat bersyukur? Karena saya berubah. Saya diubahkan, pikiran saya itu diubahkan. Abang boleh cari tahu bagaimana kehidupan saya dulu, bagaimana kehidupan yang saya maksud adalah akal saya dulu, perilaku saya. Jadi ketika saya percaya kepada Yesus, bang, perilaku saya itu berubah total. Saya bisa mengampuni, saya bisa memaafkan. Saya berjalan sesuai dengan apa kata firman Tuhan, bukan sesuai dengan apa kemauan saya, tapi sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Berubah saya. Beberapa waktu yang lalu, saya ke Aceh, ke Banda Aceh, saya bertemu dengan dua orang teman, dua orang kawan. Nah, kawan itu bertanya kepada saya. Dia bilang, Pendi, saya sudah lama, kamu tahu kamu sudah Kristen. Nah, saya ingin mendengar langsung daripada kamu. Benarkah kamu sudah murtad? Karena saya tidak yakin, karena saya tahu siapa kamu, katanya. Saya bilang, iya. Bahkan saya sudah penginjilan, saya bilang. Saya sudah pergi kemana-mana, saya memberitakan Injil, saya memberitakan kabar baik. Nah, lalu dia bilang, Yesus itu siapa? Saya jawab, kalau kamu sudah bertanya, saya akan jawab. Tapi pertanyaan saya, sanggup tidak kamu mendengar jawaban daripada saya? Saya ceritakan kepada dia. Ketika saya menceritakan siapa itu Yesus, dia bilang apa? Sudah pen. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu satu. Yang kedua saya bilang sama kawan saya ini. Teman, saya bilang, saya tidak sebut namanya ya. Kamu tahu bagaimana jahatnya saya. Kamu tahu bagaimana baiknya saya. Kamu tahu dosa apa yang saya lakukan itu, kamu sangat tahu karena kita teman masa kecil. Kamu tahu juga bagaimana solehnya saya. Tapi setelah saya mengenal Yesus, saya diubahkan, saya bilang. Ada pembaharuan budi yang tidak bisa saya gambarkan, yang tidak bisa saya bayangkan setelah saya mengenal Yesus. Jadi, hidup saya sekarang bukan apa kata orang. Mengenai saya dibenci, saya dihina, diolok-olok. Alkitab sudah menulis dan itu menjadi penghiburan bagi saya ketika saya membaca Alkitab. Kamu akan dibenci karena namaku. Kamu akan dihina karena namaku. Kamu akan difitnahkan segala kejahatan karena namaku. Bahkan Alkitab mengatakan ketika seseorang percaya kepada Yesus, musuhnya adalah semua isi rumahnya. Itu musuh. Memusuhi. Dimusuhi. Saya alami itu. Jadi itu Bang Asril. Nah kalau abang Islam ya beriman.
Ya betul, jangan mengajak-ajak. Iya. Cocok. Kalau abang Islam ya, saya tidak mengajak bang. Orang Kristen itu Ya tidak betul, mengajak betul. orang untuk masuk Ah, Kristen. Banyak bang. betul, betul. Saya punya kawan di Matang Gelumpang 2, satu pesantren sama saya bang. Kawan itu Ya, mau masuk Kristen. Saya tidak terima. Kenapa tidak terima? Ya alasan yang seperti saya bilang tadi. Nah itu, saya sudah jalan 9 tahun ya. Sudah 9 tahun saya murtad. Bulan 8 kemarin ya. 9 ini jalan 10 tahun ini. 9 tahun Bang, 2 bulan saya boleh, murtad. boleh. Aku pernah juga kemarin, Bang. Dengar loh. Ya. Ini sedikit. Kalau kita tentang kalau masalah kita buka-buka masalah tuh nanti kan memang panjang lebar ceritanya tuh. Ya. Jauh tuh. Abang pun dah pernah jadi Islam, sekarang dah jadi murtad. Itu kan dah lebih abang tahu daripada kami ya kan. Dah dua agama dah abang kuasai. Berarti dah abang memilih satu agama yang cocok buat abang kan. Bukan agama, Berarti ya. sebenarnya saya tidak memilih agama. Agama itu semua agama baik bagi saya ya. Tetapi saya menemukan kebenaran di dalam Alkitab, dan semua pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus dianggap agama Kristen. Hmm. Tapi kalau di Islam itu Nabi itu, Bang. Ya, saya tidak menyangkal. Orang Kristen, Bang, Nggak tidak percaya? pernah menyangkal Yesus itu nabi. Orang Kristen tidak pernah menyangkal dia itu utusan. Orang Kristen tidak pernah menyangkal Yesus itu adalah rasul. Tidak. Saya juga seperti itu, Bang. Tetapi Yesus bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar utusan. Sekarang saya bertanya kepada abang, ketika Yesus mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Nabi mana, rasul mana yang berani berkata seperti itu? Coba abang tunjukkan kepada saya. Nabi Muhammad. Coba, di mana Nabi Muhammad mengatakan, aku menyediakan tempat di surga bagimu? Abang orang Islam, Bang. Saya, Kita Bang, kalau tidak menemukan ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad menyediakan tempat di surga bagi umatnya. Ya, pertanyaan saya, berapa surat dalam Al-Quran, Bang? Abang tidak tahu? Dia ada takzim tuh, Bang. Abang tahu ada berapa surat dalam Al-Quran? 114 surat dalam Al-Quran. 6.666 ayat, itu sebagian ulama. Bahkan sebagian lagi mengatakan lebih ya. Nah, saya belum menemukan dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Di hadis juga sama, saya belum menemukan. Nah, kalau abang menemukan, tunjukkan kepada saya. Siapa tahu saya silap. Nah, coba abang tunjukkan. Ada enggak Nabi Muhammad sebagai khatimul anbiya, penutup para nabi, yang mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu? Nah, kenapa Yesus berani mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu? Karena dia pemilik surga. Abang lu ngomong yo. Silakan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Aceh deh. Lu nana tak cakong bahasa Indonesia. Anak bupu. Jadi kon. Bang, begini. Untuknya mentok. Begini Bang Asril. Begini. Untuk sekarang abang bahasa Indonesia, malam besok khusus kita berdua pakai bahasa Aceh. Abang sekarang bahasa Indonesia coba. Nyok laut orang Aceh, makanya hana bisa bahasa Indonesia. Kita anda pakai bahasa Indonesia, bahasa laut orang Aceh. Cikun. Jadi waktu dipegah Nabi Muhammad gecok umat dalam makanya kiban masuk jiwa. Nah, abang okey. Nyaho iba umpamanya lu dicok lan wakah iba. Okey, itu kan hikayat. Okey. Ini Bang Asril berkata Bapak Ibu, kami punya hikayat orang Aceh ya. Hikayat itu semacam nyanyian bahwa Nabi Muhammad mengambil umatnya untuk dimasukkan ke surga nantinya ya. Hal yang sama pernah disampaikan oleh para ustadz, oleh tengku-tengku di Aceh. Dan hampir semua ustadz mengatakan hal yang sama. Siapa saja umat muslim atau umat Islam yang sering berselawat kepadanya, maka di hari kiamat nanti Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Itu satu. Yang kedua, nanti Nabi Muhammad ada yang bilang ini. Ustadz kami tengku di Aceh ada yang mengatakan, ini Bang Asri juga mengaku tadi. Nabi Muhammad nanti akan mengambil umatnya yang berada di neraka. Nah, pertanyaan saya, Bang, dalilnya di mana? Terus dari mana tengku-tengku kita di Aceh dulu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil umatnya dimasukkan ke surga? Dari mana tengku-tengku kita tahu? Karena dalam Al-Quran tidak ada itu ayatnya, Bang.
Saya tidak mengatakan itu adalah ya Aku bukan aku juga yang bilang tadi bang kan. betul, bukan abang juga yang bilang itu, abang kan juga kan dengar. Saya juga dulu dengar. Ternyata bang, yang memberikan syafaat kepada kita itu adalah Yesus. Abang tahu? Saya akan membacakan satu ayat kepada abang ya. Ini bukan ayat saya, nanti abang kan tahu. Wattaqu yauman la tajdi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Ma ma'nahu? Apa artinya? Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Yang pada hari itu, nah ingat ini, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ini bagaimana menurut Bang Asril? Gimana bang? Allah berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yauman la tajdi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Artinya, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, saya bertanya kepada abang, apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa nanti Nabi Muhammad akan mengambil umatnya di neraka? Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya? Hai, kalau di ayun kita waktu kecil, kalau orang Aceh rata-rata semua kayak gitu Betul, lah. itu kan waktu kita di ayun dulu masa kecil, masa bayi, itu kan dongeng bang, supaya kita cepat dimina bobokkan kita, diceritakan, dinyanyikan, supaya kita cepat tidur. Nah, sama dengan nyanyian yang abang tadi. Han geme kafe ureng Aceh nyan. Nah, beliau apakah direkam atau tidak saya nggak tahu ya, dobling suaranya. Bukan sinyal, itu sinyal tadi. Sinyal ya. Sinyal, karena kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak dia. Itu sinyal itu bang. Iya. Oke, teman-teman semua. Makanya jatuh dia itu. Oke, so